Teman-teman semua, sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat. Yang sayangnya, kadang-kadang malah membuat kita kehilangan sense of direction. Yang alih-alih membuat kita bergerak maju, malah membuat kita jadi stuck in loops. Oke, jadi di video kali ini saya akan ngebahas tuntas nih soal yang pertama, apa itu produktivitas versi remaja. Kemudian yang kedua, gimana sih cara ngebangun habit produktif itu yang tetap manusiawi gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's dive in. Alfami Speak Up. Ruangnya pelajar berani bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfami, selamat datang kembali di Alfami Speak Up, ruangnya pelajar berani bersuara. Salam penuh energi positif buat teman-teman semua di luar sana, para changemakers muda, calon pemimpin peradaban. Oke, di video kali ini saya akan ngebahas suatu topik yang mungkin sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Ya bukan mungkin sih, ya udah pasti kayak, yakni remaja dan produktivitas. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh soal produktivitas, kita mesti sama persepsi dulu nih tentang apa sih itu produktif. Produktif ya itu bukan soal sibuk, bukan cuma soal kerja terus tanpa istirahat, apalagi ngeposting to-do list estetik di Instagram tiap pagi. Produktif itu adalah kemampuan kita untuk mengelola energi, waktu, dan potensi kita, terutama sebagai remaja, secara optimal dan bermakna. Jadi ini bukan soal doing more, tapi doing what matters. Teman-teman, bayangin hidup kita ini kayak ponsel. Kalau cuma dibuka buat buka aplikasi-aplikasi yang gak penting, nanti baterainya jadi cepat habis dan jadi lemot. Begitupun tubuh kita. Sehingga kita mesti tahu nih prioritas. Jadinya kita nggak ngabisin waktu, ngabisin energi buat hal-hal yang nggak berdampak dan gak bermanfaat bagi kita. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih aku mesti capek-capek produktif? Kan masih muda. Nah, justru itu teman. Justru itu. Justru karena kita masih muda, masih remaja. Masa remaja itu adalah golden phase kita untuk berkembang, untuk tumbuh. Apa yang kita tanam sekarang akan kita panen nanti di masa depan. Jadi kita mesti ngelakuin hal-hal produktif. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi ya, waktu itu sangatlah demokratis. Setiap orang diberikan waktu yang sama, 24 jam sehari. Yang beda adalah cara tiap orang itu mengelola. Nah, remaja yang suka menunda-nunda berpotensi kalau misal di kemudian hari. Sedangkan remaja yang terbiasa untuk menggunakan waktu yang optimal akan tumbuh menjadi seorang yang tangguh di masa depan. So, kamu mau jadi yang mana? Sekarang coba jujur deh sama diri kita sendiri, kayak sebenarnya aku ngapain aja seharian ini? Apakah waktu yang kita habiskan itu lebih banyak kayak membantu orang tua, beribadah, ngembangin skill olahraga, atau justru malah cuma rebahan, main game, nonton TikTok? Nah, ini bukan ngejudge ya teman-teman, tapi kita mesti belajar buat aware. Karena ya kayak tadi gitu, apa yang kita lakukan sekarang akan kita panen di masa depan. Diri kita sekarang menentukan diri kita 5 tahun yang masa mendatang. Maka dari itu kita mesti bisa jawab dulu nih pertanyaan dasarnya, kita ngabisin waktu buat apa aja. Nah, salah satu tipsnya adalah jangan journaling.
Kita luangkan waktu 30 menit sehari untuk menulis apa-apa saja yang telah kita lakukan untuk mengisi hari kita. Dengan itu, kita jadi bisa tahu nih, kita ini produktif atau enggak. Nah, sekarang gimana caranya biar kita bisa produktif tapi enggak burn out? Oke, ada beberapa tips nih. Yang pertama, start small, start now. Jangan nunggu sempurna buat ngelakuin sesuatu. Karena yang namanya di awal, kita mesti memulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Jadi, yang penting lakuin aja dulu. Yang kedua, kita mesti prioritaskan aktivitas yang paling berdampak terlebih dahulu. Kayak misal nih, kita pikirin kayak yang paling penting dan paling berdampak positif itu apa sih? Nah, itu yang pertama. Lalu di bawahnya kemudian. Lalu yang ketiga, teknik yang mungkin teman-teman udah praktekkan juga ya, saya pun suka lakukannya, itu teknik Pomodoro. Kalau udah belajar ya, jadi kita bagi waktu tuh per sesi, tiap sesi 20 menit, setelah itu istirahat 5 menit, lalu diulangi lagi sampai 5 atau 6 kali, baru deh istirahat panjang 30 menit misalnya. Lalu yang keempat, yang mungkin sering diremehkan juga ya, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu bahkan aspek salah satu terpenting dalam membuat habit produktif. Jadi kalau kita nggak istirahat yang cukup, kita nggak bisa melakukan sesuatu yang produktif. So the key is rest. Oke, sebagai penutup ya teman-teman, produktif itu bukan soal jadi robot, bukan soal mencari validasi orang lain. Tapi ingat, menjadi produktif kita tetap harus menyisihkan waktu untuk beribadah, menyisihkan momen untuk keluarga dan teman-teman. Dan ingat, bangunlah produktif yang otentik, bermakna, dan sesuai dengan tujuan hidup. So, mulai sekarang kita ubah pertanyaannya dari ngapain aja sih aku seharian menjadi hal bermakna apa yang sudah saya lakukan hari ini. Karena perubahan besar dimulai dari hal yang kecil. Oke, thanks semuanya yang udah nontonin video ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lelah, jangan lupa untuk terus menjadi versi terbaik dari diri kalian, with purpose, with passion, and productivity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay loud, stay proud, and always speak up. Alfami Speak Up. Ruangnya pelajar berani bersuara.